Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi sekarang Ibu akan kalian akan belajar tentang materi jaringan, tumbuhan dan organ pada tumbuhan. Ada yang tahu apa itu jaringan? Sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama serta melaksanakan tugas tertentu disebut jaringan. Ya, betul sekali Fitri. Tepuk tangan. Yes. Nah, selanjutnya jaringan tumbuhan itu ada dua. Ada jaringan meristem dan jaringan primer. dewasa. Jaringan dewasa. Nah, di PPT ini ada peta konsepnya ya anak-anak. Ya. Iya Bu. Dapat dipahami kan? Enggak. Ya. Enggak paham saya Bu. Ya, nanti kita jelaskan. Oke. Nah, jaringan tumbuhan ini ada dua. Yang pertama ada jaringan meristem dan yang kedua ada jaringan dewasa. Selanjutnya jaringan meristem. Ada yang tahu apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem merupakan jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Ya, betul sekali Fitri. Ella bisa jawab? Enggak. Selanjutnya, jaringan meristem ini dibedakan menjadi dua. Ada meristem primer dan meristem Sekunder. Nah, meristem primer ini berkembang secara langsung dari sel-sel embrionik, sedangkan meristem sekunder berkembang dari jaringan dewasa yang telah berdiferensiasi. Nah, menurut tempatnya, meristem dalam tubuh tumbuhan dibedakan menjadi Tiga. ada apa saja? Meristem ujung, apikal, meristem meristem interkalar, meristem lateral. Nah, betul. Meristem ujung apikal ini terdapat di ujung batang atau ujung akar yang menyebabkan pertumbuhan batang dan pertumbuhan akar. Sedangkan meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa dan terdapat di pangkal luas batang. Yang terakhir ada meristem lateral atau meristem samping terdapat sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Contoh kambium dan kambium gabus atau velogen. Selanjutnya ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini terdiri atas sel-sel yang sudah berhenti membelah dan telah mengalami diferensiasi. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi ada berapa? Ada 4. Empat Bu. Apa saja itu? Jaringan epidermis, Epidermis, jaringan gabus, Ada jaringan pertama ada jaringan pelindung. ya, pelindung, Terus jaringan dasar. parenkim atau jaringan Ya, dasar, dasar. jaringan penyokong atau Penyokong. skelerenkim, jaringan pengangkut Ya. silem dan flum. Belum. Yang pertama ada jaringan pelindung. Jaringan pelindung ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang paling luar atau jaringan yang melindungi bagian dalam jaringan tumbuhan tersebut. Ciri-cirinya itu terdiri dari satu lapis sel, memiliki sel yang tersusun rapat, dinding sel mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Terus terdapat derivat epidermis yang terdiri dari stomata, spina, trikoma, sel kipas, filamen, sel silika, dan sel gabus. Stomata ini adalah celah pada jaringan epidermis atau disebut mulut daun, berfungsi sebagai pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida karbon dioksigen. Selanjutnya ada jaringan gabus. Apa sih jaringan gabus? Jaringan gabus yaitu eksodermis Jaringan gabus itu apa? setelah batang tumbuh membesar, Iya, betul. epidermis terdesak sehingga pecah dan rusak. Akhirnya epidermis tidak aktif lagi dan fungsinya digantikan oleh jaringan gabus. Nah, betul sekali. Dan ada jaringan parenkim atau jaringan dasar. Dibedakan menjadi 5 fungsinya, yaitu ada parenkim, Asimilasi, pengangkut, penimbun, air, air,
penyimpanan udara atau parenkim. Parenkim asimilasi ini mengandung klorofil, dan parenkim pengawet itu terdiri dari flum dan xilem. Parenkim penimbun mampu menyimpan cadangan makanan yang berbeda sebagai larutan di dalam vakuola. Bentuknya itu padat atau cair di dalam sitoplasma. Kalau parenkim air mampu menyimpan air. Kalau parenkim udara itu ruang antar selnya besar. Berdasarkan bentuknya ada berapa jenisnya anak-anak? 4. Ya, apa saja? Parenkim palisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang, parenkim lipatan. Betul sekali. Yang ketiga ada jaringan penyokong. Jaringan ini disebut juga dengan jaringan Sklerenkim. terdiri atas sel-sel yang bersifat mati dan seluruh bagian dinding selnya mengalami penebalan. Letaknya di bagian korteks, perisikkel, serta di antara xilem dan flum. Fungsinya sebagai alat penyokong dan pelindung. Yang ini ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu apa saja anak-anak? Xilem dan flum. Coba dijelaskan apa itu xilem dan apa itu flum. Xilem tersusun atas tabung-tabung pembuluh, berfungsi menyokong dan mengangkut air serta garam mineral dari akar menuju bagian atas daun. Tersusun dari trakea, parenkim, dan serabut sklerenkim. Flum. Struktur mirip dengan xilem. Dinding sel mengalami penebalan selulosa dan pektin, mengangkut senyawa organik hasil fotosintesis ke seluruh tubuh-tubuhan. Tersusun dari sel buluh tapis, sel pengiring, parenkim flum, dan serabut flum. Iya, betul. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Berdasarkan tipenya itu terdapat 3 tipe. Ada tipe kolateral, konsentris, dan radial. Kolateral itu flum berada di luar bagian xilem, sedangkan konsentris xilem dikelilingi flum atau sebaliknya. Radial letaknya di antara xilem dan flum. Selanjutnya ada fungsi jaringan organ pada tumbuhan. Apa saja sih organ pada tumbuhan itu? Ada Akar, batang, batang, daun, bunga, buah dan biji. Betul. Yang pertama dibahas itu ada akar. Akar itu fungsinya apa sih? Untuk menegakkan Tumbuhan tumbuhan dan menyerap air dan garam-garam mineral. Betul. Secara umum akar terdiri atas tudung akar, epidermis akar, korteks, dan stel akar. Tudung ini berfungsi untuk melindungi promeristem dan membantu penetrasi akar yang tumbuh ke dalam, atau disebut dengan sel parenkim. Epidermis akar akan berkembang menjadi rambut akar. Rambut akar ini berfungsi untuk absorpsi dan garam mineral. Korteks tersusun dari sel-sel parenkim, dapat berdiferensiasi menjadi eksodermis keluar, sedangkan lapisan dalam korteks akan berdiferensiasi menjadi endodermis. Sel akar terletak di bagian dalam epidermis. Selanjutnya ada batang. Ciri-ciri batang apa saja sih? Merupakan sumbu tubuh tumbuhan, Ya, berbentuk panjang bulat, tumbuh ke atas menuju cahaya, mengadakan percabangan sepanjang hidupnya. Umumnya tidak berwarna hijau kecuali pada tumbuhan berumur pendek seperti rumput dan ketika batang masih muda. betul sekali. Sedangkan fungsinya itu dapat menghasilkan dan menyangga daun, tempat menyimpan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu, sagu, aren, alat perkembangbiakan secara vegetatif, dan alat transportasi. Selanjutnya ada daun. Fungsi daun itu untuk fotosintesis, terus untuk Penyimpanan, Menyimpan bahan makanan, respirasi, menyerap energi cahaya matahari, tempat terjadinya transpirasi, tempat terjadinya gutasi. betul. Jaringan penyusun daun ada epidermis, nasofil, berkas pengangkut, jaringan tumbuhan. Selanjutnya ada bunga. Bunga memiliki ciri-ciri lengkap, yaitu ada daun kelopak dan daun mahkota, benang sari, stamen, putik, pistilum, penghasil gamet, betina atau ovum.
Selanjutnya ada buah dan biji. Buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari pakal buah. Buah terdiri dari 3 lapisan, yaitu exocarp, mesocarp, dan endocarp. Exocarp ini merupakan lapisan paling luar, mesocarp lapisan yang ada di dalam, endocarp merupakan lapisan paling luar. Dibedakan berdasarkan jumlah buah dan bunga yang berperan dalam pembentukan buah jati. Ada buah tunggal, buah majemuk, dan buah agregat. Buah tunggal ini contohnya pada mangga, pepaya, dan durian. Buah majemuk contohnya ada nanas, nangka, dan buah pandan. Nah, buah agregat contohnya pada buah Murbei dan buah cempaka. Terakhir ada biji. Biji perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Kulit biji berfungsi untuk melindungi embrio dan endospora. Struktur kulit biji tersusun atas epidermis, fluorid, sel-sel parenkim, sel kristal, dan sel berpigmen. Biji dibedakan menjadi 2, ada endosperma Nonen, dan endosperma. nonen endosperma. Apa saja sih perbedaan struktur tubuh tumbuhan dikotil dan monokotil? Kalau monokotil bijinya 1. Iya, Kalau betul. dikotil bijinya 2. Apa Fitri apa? Kalau monokotil bijinya 1. Menggambar. Terakhir tinggi. Jadi perbedaan struktur tubuh tumbuhan dikotil dan monokotil itu ada dari daunnya apa? Enggak. Iya. Dari daunnya gimana? Tulang daun sejajar atau melengkung. Kalau dikotil tulang daun menyirip atau menjari. Iya, betul. Terus selanjutnya ada akar. Iya. Coba Ella. Akar. Kalau monokotil akarnya serabut, kalau yang dikotil akarnya tunggang. Iya. Terus Fitri. Batang. Kalau monokotil berkas pengangkut tersebar, ukuran semakin ke dalam semakin besar. Kalau dikotil berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran, ukuran seragam. Ya, selanjutnya ada Bunga. bunganya gimana? Untuk yang monokotil, bagian perhiasan bunga hanya terdiri atas 3 atau kelipatannya. Untuk yang dikotil, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Ya. Udah ya? Udah. Ya, jadi materi hari ini itu tentang jaringan tumbuhan dan organ pada tumbuhan. Jadi organ pada tumbuhan ini ada 5, yaitu akar, batang, daun, buah, dan biji. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Ya, Tidak. Sudah paham. Sudah paham Sudah, ya? sudah. Apabila belum paham bisa WhatsApp. ya bisa WhatsApp ibu ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Apabila ada kata-kata ibu yang kurang Jelas. kurang jelas atau kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf ya anak-anak. Iya, Bu. Terima kasih. Sama.